Shalom. Apa kabar? Katakan kiri kanan, engkau luar biasa hari ini. Haleluya, saya senang lihat Bapak Ibu jemaat yang antusias, jemaat yang luar biasa di Pontianak ini. Ya, saya bersyukur, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang di tempat ini. Saya boleh hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam memuji menyembah Tuhan hari ini. Saya percaya hari ini kita pasti mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu yang setuju dengan saya mengalami berkat Tuhan? Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema saya adalah yaitu don't give up. Jangan menyerah. Ini penting buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dalam kekristenan kita jangan pernah menyerah dalam keadaan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya selama kita hidup pasti kita punya masalah, betul? Pasti punya persoalan, betul? Siapa di sini tidak ada masalah? Angkat tangannya. 1, 2. Kita semua yang ada di tempat ini termasuk saya ada masalah. Ada persoalan yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Tapi percayalah, kalau kita tidak pernah menyerah, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Yang terus berkarya buat hidup kita dan yang memberikan jalan-jalan yang terbaik buat hidup kita. Oleh sebab itu saya percaya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan menyerah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Katakan kiri kanan, kamu jangan menyerah ya. Tetap ikut Tuhan. Sekali Yesus tetap percaya. Dialah sumber jalan yang terbaik buat hidup kita. Dialah sumber segala-galanya dalam kehidupan setiap pribadi kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di layar ini ada seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, betul? Bapak Ibu pernah baca firman Tuhan cerita tentang wanita 12 tahun pendarahan? Dia mengalami yang namanya sakit penyakit. Dia sudah pergi ke tabib, dia sudah berobat kemana-mana, tapi ternyata tidak ada satupun tabib yang dapat menyembuhkan dia. Semua dia sudah korbankan, harta benda sudah korbankan, tetapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Bahkan firman Tuhan katakan penyakitnya tambah hari tambah parah. 12 tahun, bayangin Bapak Ibu. Setiap hari keluar darah. Mungkin kalau kita lihat di layar ini dia bisa duduk. Ternyata sebenarnya nggak mungkin bisa duduk. Kenapa? Karena 12 tahun pendarahan terus menerus. Tapi waktu dia tidak menyerah. Waktu Yesus datang ke kampungnya. Karena dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dialah pembuat mujizat yang luar biasa. Dia penyembuh yang luar biasa. Baru dalam hatinya dia mengatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti. Bapak Ibu bayangin, dengan susah payah dia merangkak. Dengan susah payah dia nerobos kerumunan yang ada pada saat itu. Tapi akhirnya dia dapat menjamah jubah Yesus. Dan dia mengalami yang namanya kesembuhan. Mujizat terjadi bagi wanita yang 12 tahun pendarahan. Bapak Ibu bayangkan kalau wanita ini menyerah. Udahlah, ngapain saya hidup? Toh gak ada gunanya lagi. Saya sakit gak sembuh. Saya percaya kalau dia menyerah, pasti kisah wanita 12 tahun pendarahan tidak ada di Alkitab kita. Tapi yang kita lihat bahwa wanita ini tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Dan orang yang tidak menyerah dalam hidupnya, dia bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan-jalan yang terbaik buat hidup kita. Bapak Ibu percaya, ada jalan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Karena hanya Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Hanya Yesus yang sanggup memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Nah, gambar yang kedua,
yaitu seorang rasul, ya. Rasul Paulus. Sebelum dia ikut Tuhan namanya Saulus, dia begitu jahat. Ya, kalau dia ketemu orang Kristen, pengikut Yesus, dia masukkan ke dalam penjara, bahkan dia bunuh. Tapi dia waktu mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan, hidupnya diubah oleh Tuhan. Menjadi rasul yang luar biasa, dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Perjalanan hidupnya gak mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 itu diceritakan. Bahwa dia sering jerih lelah, bahwa dia terkatung-katung di kapal mau mati. Karam, didera, disesah oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Gak mudah perjalanan dia mengikut Tuhan. Bapak Ibu, seandainya Paulus yang kita kenal sebagai rasul dia menyerah, kita tidak akan pernah baca Alkitab Perjanjian Baru, surat-surat Paulus. Berapa banyak surat Paulus yang ditulis di Perjanjian Baru? Ada yang tahu? Halo, Bapak Ibu, ada yang tahu? Berapa banyak surat Paulus yang ditulis di Perjanjian Baru? Halo? Halo? Gak ada yang tahu? Hah? Berapa kitab yang dia tulis? 13 sampai 14 kitab. Perjanjian Baru ada berapa kitab? Halo? Ada orang? Berapa kitab dia ada di Perjanjian Baru? 27. 27 kitab. Kalau seandainya Paulus menyerah berarti setengah Alkitab Perjanjian Baru. Kita tidak bisa nikmati perjalanan Paulus. Tapi Paulus tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Dia tetap kuat dalam perjalanan hidup yang mengikut Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan gak gampang ikut Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan selalu hidup dalam kehidupan kita. Memberikan pertolongan yang luar biasa buat hidup kita. Memberikan jalan-jalan yang terbaik buat hidup kita. Sehingga kita mencapai sesuatu hal yang Tuhan inginkan buat hidupkan kita. Menjadi kehidupan yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita lihat keadaan kita, ya, kita pernah baca dan mendengar di berita bahwa banyak perusahaan yang kolab. Ekonomi kita juga enggak tahu kemana arahnya. Ke depan kita enggak tahu. Ini yang kita hadapi hari-hari ini. Dan firman Tuhan juga sudah mencatat. Bapak Ibu nanti baca dalam 2 Timotius, ya, dikatakan akhir-akhir ini adalah hari-hari yang sukar. Mungkin bisa lebih sukar daripada COVID. Ini firman Tuhan. Tapi percayalah, jangan menyerah. Jangan putus asa. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Memberikan jalan yang terbaik buat hidup kita. Kasih sekali lagi tepuk tangan yang terbaik. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah hari ini mengapa kita sebagai orang percaya atau orang Kristen tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Mengapa kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini sebagai orang percaya. Kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat 20, 20b, 23. Dan sekali lagi yang kencang ya. 2, 3 dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Yang pertama, kenapa kita sebagai orang percaya tidak boleh menyerah dalam hidup ini? Percayalah bahwa Tuhan kita pasti menyertai kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia pasti menyertai hidup kita dan penyertaan Dia sempurna dalam hidup kita. Penyertaan Dia dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu harus menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan setiap pribadi kita luar biasa. Bapak Ibu tahu penyertaan Tuhan ada di mana? Halo? Bapak Ibu tahu penyertaan Tuhan ada di mana? Dalam hidup kita, dalam hati kita.
Jadi Bapak Ibu sadarilah bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya di kanan, di kiri, depan belakang kita. Tetapi penyertaan Tuhan ada di dalam hidup setiap pribadi kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Waktu kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus mengalir melimpah dalam kehidupan setiap pribadi kita. Bapak Ibu, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita lebih dekat daripada baju yang kita pakai. Lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Ini kita harus sadari penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi banyak kali orang Kristen tidak tahu penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Makanya perjalanan hidupnya jatuh bangun dalam Tuhan. Gampang mundur, gampang putus asa, gampang menyerah. Kenapa? Karena dia tidak tahu penyertaan Tuhan. Orang yang tahu penyertaan Tuhan adalah orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Yang akan terus mengalami mujizat demi mujizat Tuhan yang luar biasa. Kita harus sadar penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan penyertaan Tuhan selama-lamanya. Roh Kudus dalam hidup kita tidak keluar masuk. Dia terus ada di dalam hidup setiap pribadi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang luar biasa, sadarilah. Penyertaan Tuhan dahsyat dan luar biasa buat hidup kita. Penyertaan Tuhan ajaib buat hidup kita. Terbalik ke kanan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Dan kalau kita sadar penyertaan Tuhan luar biasa buat hidup kita. Nah sekarang Bapak Ibu banyak kali sekali lagi banyak orang-orang yang percaya tidak menyadari akan penyertaan Tuhan. Nah kita akan belajar sedikit dari kisah daripada bangsa Israel ya. Waktu Musa manggil 12 suku untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ada 10 yang balik ke Musa, dia bilang Musa gak bisa masuk. Tanah Kanaan betul, bagus, susu madunya limpah, oh kota-kotanya berkubu, ya wah luar biasa indah. Tetapi di sana banyak orang enak, banyak orang raksasa. Lihat orang yang tidak tahu penyertaan Tuhan menganggap dirinya tidak mampu. Orang yang tidak tahu penyertaan Tuhan menganggap dirinya gak bisa. Orang yang tidak tahu penyertaan Tuhan menganggap dirinya kecil. Tapi lihat dua pemuda ini luar biasa. Kaleb dan siapa? Yosua. Enggak, jangan takut betul. Saya lihat yang sama. Ada raksasa, ada orang besar-besar. Tapi jangan takut. Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, kita dapat masuk ke tanah Kanaan. Kita baca sama-sama bilangan. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Bilangan pasal yang ke-13 ayat ke-33. Bapak Ibu dengar baik-baik. Juga kami lihat di sana orang-orang enak, orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang kecil. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi orang yang tidak tahu penyertaan Tuhan menganggap dirinya kecil. Gak berguna. Gampang kalah. Gampang putus asa. Ini orang yang tidak tahu penyertaan Tuhan. Tapi orang yang tahu penyertaan Tuhan seperti Kaleb dan Yosua. Saya akan bacakan bilangan 14 ayat ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu jangan takut akan situasi kehidupanmu. Percaya bahwa penyertaan Tuhan hidup buat hidupmu. Penyertaan Tuhan dahsyat buat hidupmu. Adalah jalan-jalan yang terbaik buat hidupmu. Adalah jalan-jalan yang Tuhan akan berikan dengan dahsyat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita dengar. Apa yang belum pernah timbul dalam hati kita. Tuhan sediakan buat hidup kita. Bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kita. Bapak Ibu harus sadari penyertaan Tuhan dahsyat buat hidup kita. Penyertaan Tuhan luar biasa. Kalau kita tahu sadar penyertaan Tuhan. Yaitu Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen yang tetap semangat. Tetap antusias. Tetap
hidup dalam anugerah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kebenaran yang kedua, kenapa kita sebagai orang percaya tidak boleh menyerah dalam hidup ini? Yang kedua kebenarannya, sebab Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Katakan sama-sama, 2, 3. Sebab percaya penyertaannya akan memberikan kemenangan buat hidup kita. Ya, karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ini janji Tuhan. Yesus mati waktu kita rayakan Jumat Agung dan pasca kebangkitannya itu menandakan dia telah menang. Dan dia memberikan kemenangan buat hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini? Sebab Tuhan berjanji pasti memberikan kemenangan yang luar biasa. Pasti memberikan hal yang dahsyat dan luar biasa buat kehidupan setiap pribadi kita. Saya akan bacakan dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Lihat, aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, jadi anak Tuhan harus antusias, semangat. Kenapa? Karena ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Yang Tuhan pasti berikan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Pak, saya belum mengalaminya. Tenang. Pak, saya belum menikmati kemenangan itu. Tenang. Percaya. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik buat hidup kita, betul? Waktu Tuhan waktu yang luar biasa buat hidup kita. Walaupun hari ini kita belum mengalami, saya percaya Tuhan pasti memberikan kemenangan yang luar biasa. Dan kita tetap setia di hadapan Tuhan. Karena kemenangan sudah diberikan oleh Yesus di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Ada kisah seorang hakim yang bernama Gideon, ya. Kalau Bapak Ibu pernah baca tentang hakim yang bernama Gideon. Gideon, ya, seorang muda, ya. Nah, kita baca dulu ayatnya dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantim di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bayangin Gideon lagi meras gandum tapi di tempat apa? Mengirik gandum tapi di pemerasan anggur. Kenapa? Dia tersembunyi. Dia tidak mau ketahuan dengan musuh. Bapak Ibu bayangin orang Midian itu kalau zamannya Gideon, kalau lihat ladang orang Israel itu dibakar. Zaman Gideon orang Israel itu miskin. Jadi kejam orang Midian itu pada saat zaman Gideon. Makanya Gideon aja nggak berani menampakkan diri karena takut kelihatan orang Midian dan dibunuh. Tapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Gideon, aku menyertai hidupmu. Jangan saya Tuhan, saya orang kecil, suku kecil. Tapi Tuhan bilang enggak. Engkau pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu harus sadar bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kemenangan yang luar biasa oleh Tuhan. Jadi kalau pahlawan itu adalah orang yang berani. Orang yang sungguh-sungguh semangat dalam Tuhan. Tidak gampang mudah menyerah. Tidak gampang mudah putus asa. Tidak gampang mudah kecewa. Itu pahlawan. Dan kita adalah pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa. Pahlawan-pahlawan Allah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya Gideon tidak mau ikuti perintah daripada Allahnya, maka tetap orang Israel akan dijajah oleh orang Midian. Tapi dia bangkit, dia tahu penyertaan Tuhan yang memberi dia kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang engkau pahlawan Allah yang gagah berani.
Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara adalah pahlawan-pahlawan Allah yang gagah berani. Karena engkau telah diberi kemenangan yang luar biasa oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Toel kanan kiri, engkau pahlawan Allah yang luar biasa. Pahlawan tidak pernah putus asa. Pahlawan tidak pernah kecewa. Pahlawan tidak pernah dia mundur. Tapi seorang pahlawan dia tahu pasti dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Pasti dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Masih banyak orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Rindukah kita menjadi pahlawan-pahlawan Allah yang luar biasa. Yang penuh dengan kemenangan-kemenangan. Untuk membawa mereka datang ke tempat ini. Untuk membawa mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau bukan kita siapa lagi? Ini bukan tugas pendeta. Ini tugas seluruh hamba Tuhan. Siapa yang di sini hamba Tuhan? Kok dikit? Siapa yang di sini hamba Tuhan? Lumayan. Siapa yang di sini hamba Tuhan? Oh belum. Siapa yang di sini hamba Tuhan? Kalau yang nggak angkat tangan, hamba siapa? Halo? Yang angkat tangan hamba siapa? Sekali lagi, saya mau katakan siapa di sini hamba Tuhan? Wah, ada yang nggak angkat tangan juga. Yang nggak angkat tangan hamba siapa? Ya kan saya tanya, siapa yang di sini hamba Tuhan? Angkat tangan. Masih juga ada yang nggak angkat tangan. Yang angkat tangan, coba tanya, kamu hamba siapa? Nah ini harus kita sadari loh Bapak Ibu, jangan sampai terkecoh ya. Hamba Tuhan itu bukan saya pengkhotbah. Bukan saya yang melayani, itu struktural. Hamba Tuhan itu fungsional. Hamba Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Itu adalah hamba. Kalau udah ngerti siapa hamba Tuhan di tempat ini, angkat tangan. Berarti semuanya kan? Iya jangan takut, kita hamba Tuhan. Halo? Ya, kita hamba Tuhan. Jadi kalau orang tanya, kamu hamba Tuhan? Ya saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan karena saya percaya kepada Yesus Tuhan yang luar biasa. Yang memberikan kemenangan buat hidup saya. Jangan, saya bukan hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Hamba iblis kah? Hamba diri sendiri kah? Halo? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hamba Tuhan. Semua kita yang hari tempat ini adalah hamba Tuhan. Ya, memang kita punya tanggung jawab berbeda, betul. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai ketua umum, Pak Markus sebagai pendeta, bapak-bapak yang di tempat ini sebagai pendeta ada. Itu fungsi, itu struktural, jabatan. Tapi secara fungsional kita adalah hamba. Siapa yang di sini hamba Tuhan? Sekali lagi. Wah, tambah semuanya kan? Percaya. Tuhan kiri kanan, engkau hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak boleh menyerah. Tidak boleh cengeng. Tidak boleh menangis. Tidak boleh gampang-gampang, Pak saya mundur dari gereja ini. Pak saya gak ibadat dulu, ada masalah di kerjaan. Tidak gitu. Seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kemenangan yang luar biasa. Apapun masalah yang terjadi, Yesus tetap Yesus. Dan Yesus pasti memberikan jalan yang terbaik buat hidup kita. Karena penyertaannya sempurna buat hidup kita. Dan pasti dia memberikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Kasih sekali lagi tepuk tangan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu percaya kita adalah hamba Tuhan yang penuh dengan kemenangan yang luar biasa. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan yang luar biasa buat hidup kita. Kenapa kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini? Kebenaran yang ketiga. Kebenaran yang ketiga. Wah, kok di error? Kebenaran yang ketiga. Bisa dari sana? Kita baca sama-sama. 2, 3, sebab. Jadi Tuhan punya rencana loh buat hidup kita. Kita jangan menyerah.
Kita jangan putus asa dalam hidup ini, dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Ya, punya rencana yang dahsyat buat hidup kita. Tuhan kiri kanan, Tuhan punya rencana hidup yang indah buat hidupmu. Tuhan dong, katakan kiri kanan, Tuhan punya rencana yang indah buat hidupmu. Percaya Bapak Ibu, Tuhan punya rencana. Pak, saya jemaat betul, tapi Tuhan punya rencana buat hidupmu. Pak, saya biasa-biasa aja, ya betul, tapi Tuhan punya rencana yang indah buat hidupmu. Banyak kali kita gak menyadari akan hal ini. Semua kita orang percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup kita. Mungkin kita lupa akan rencana Tuhan. Mungkin kita lupa akan janji Tuhan. Mungkin waktu remaja, puluhan tahun yang lalu, 20 tahun, 30 tahun yang lalu waktu kita remaja, mungkin Tuhan berbicara buat kita. Kita akan dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi dengan kesibukan kita, dengan pekerjaan kita, kita lupa akan janji Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya buat hidupmu. Tuhan tidak pernah lupa janjinya, rencananya buat hidupmu. Dan percayalah, rencananya indah buat hidup kita. Rencananya dahsyat buat hidup kita. Mungkin kita lupa. Tapi Tuhan dengan Roh Kudus yang luar biasa mengingatkan rencana yang luar biasa. Dan rencananya pasti digenapi di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Bapak Ibu percaya rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Yang membuat rencana Tuhan tidak tergenapi siapa? Kita. Betul. Pribadi kita. Kenapa? Karena kita menolak Dia. Karena kita tidak mau berjalan bersama dengan Dia. Karena kita tinggalkan Dia. Rencana Dia pasti gagal. Tapi waktu kita tetap percaya mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh percaya bahwa rencananya indah buat hidup kita. Rencananya tidak pernah gagal buat hidup kita. Mungkin kita belum mengalami hari ini. Tapi percaya ya. Rencana Tuhan luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat kisah daripada Yusuf. Yusuf siapa? Ada yang tahu Yusuf? Ada yang namanya Yusuf? Enggak ada tah? Siapa Yusuf di sini? Anak siapa? Anak tetangga? Siapa Yusuf di sini? Halo? Ini kayaknya banyak jemaat nih. Siapa Yusuf itu? Hah? Anak siapa dia? Hah? Bapaknya siapa? Papinya siapa? Yakub. Yakub punya anak itu banyak, 12. Plus perempuan 1. Tapi dikisahkan, papanya itu lebih sayang kepada Yusuf. Betul. Di rumahnya itu indah, Yakub itu luar biasa, itu kaya. Kalau dia beli pakaian pasti dibelikan kepada Yusuf yang terindah, betul? Yang mewah. Bencilah kakak-kakaknya. Betul ya? Kakak-kakaknya benci kepada dia. Wah, papa lebih sayang kepada Yusuf. Lihat. Papa lebih mengasihi Yusuf. Wah, iri hatilah kakak-kakaknya. Tapi yang lebih parah lagi karena Yusuf mimpi. Betul? Ada berapa mimpi Yusuf? Saya nggak sedang lagi tes nih ya. Cuman lagi menanya aja. Ada berapa mimpi Yusuf? Halo Bapak Ibu. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Aduh, nanti baca firman Tuhan. Firman Tuhan tuh luar biasa loh. Oh iya. Baca ya firman Tuhan ya. Kemarin saya saksian di anak youth ya. Ada anak muda datang kepada saya. Pak, waduh saya mengasihi Tuhan. Saya main musik Pak tiap hari Minggu. Wah, saya melayani Tuhan. Wah, gak pernah bolos lah pelayanan saya. Saya benar-benar mencintai Tuhan. Saya mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Wah Bapak, kalau bisa belah dada saya pasti ada gambar Yesus dalam hati saya. Wah, luar biasa nih anak muda nih, dahsyat. Luar biasa. Saya bilang kamu itu melakukan pekerjaan Tuhan. Itu pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang dimaksud saya mengatakan melayani Tuhan itu kamu sudah jalanin belum? Apa itu Pak melayani Tuhan Pak? Beda ya, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan beda gak? Halo? Ada kisah Maria dan Marta, pernah dengar? Maria sedang ngapain?
Dia mendengarkan terus perkataan Yesus. Tapi Marta ngapain? Marta sibuk bekerja, melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca ya, Marta, Marta, kamu kenapa menyusahkan dirimu? Sedangkan Maria mengambil bagian yang tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Sedangkan Marta melayani Tuhan itu bisa diambil orang-orang lain. Saya khotbah di tempat ini bisa diambil oleh orang lain. Banyak hamba-hamba Tuhan pengkhotbah yang lebih hebat dari saya. Saya bisa diambil. Bisa. Tapi yang tidak bisa diambil adalah apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang tidak bisa diambil. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, serajin apapun kita melayani pekerjaan Tuhan, kalau kita nggak ada hubungan dengan Tuhan, kita mudah diambil seperti mata oleh orang lain. Tapi hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Kenapa? Karena diri kita dengan Bapa kita di surga secara pribadi. Oleh sebab itu saya berharap Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang luar biasa, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Dalam doamu, dalam pujian penyembahanmu, dalam kebenaran firman Tuhan. Percaya waktu kita berjalan membangun hubungan dengan Tuhan, bahwa rencananya tidak pernah gagal buat hidup kita. Rencananya luar biasa buat hidup kita. Nah, saya kembali kepada Yusuf. Yusuf memiliki dua mimpi. Yang satu mimpi, dia bilang 11 berkas gandum akan tunduk kepada berkasnya. Tapi yang lebih marah lagi abang-abangnya dan kakak-kakaknya. Dia bilang 11 bintang, bulan dan matahari tunduk kepada dia. Itulah yang membuat kakak-kakaknya mau bunuh dia. Mau bunuh, mau habiskan nyawanya. Tapi tidak jadi, dimasukkan ke dalam sumur. Air diangkat dan dijual. Jadi budak Bapak Ibu. Dan 13 tahun perjalanan Yusuf di negara yang tidak dia tahu. Yang tidak ada sanak saudaranya. Mungkin Yusuf lupa akan janji yang mimpi-mimpinya. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah lupa akan mimpi-mimpi Yusuf. Sama Bapak Ibu hari ini. Mungkin engkau lupa akan janji Tuhan. Akan rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan percayalah Tuhan tidak pernah lupa buat janji-janjinya. Dan janjinya, rencana pasti digenapi dalam hidupmu. Engkau menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Kau menjadi orang-orang yang terus mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Kau mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Karena janjinya iya dan amin dalam hidup setiap pribadi kita. Bayangin Bapak Ibu, 13 tahun. Waktu dia dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Lihat, Yusuf yang dulunya hidup enak di rumah papanya. Dikasih sayang, ada kasih sayang yang luar biasa di rumah. Tapi waktu dia dibuang, jadi budak, dan dia hidup dalam penjara. Itu titik terendah dia. Dia gak menyerah, dia gak putus asa. Tapi justrulah dari titik terendah itu Tuhan angkat dia. Untuk menjadi penguasa di Mesir. Orang nomor 2 di Mesir. Dialah yang mengatur kehidupan bangsanya. Harusnya bangsanya bisa musnah karena kelaparan. Tapi karena Yusuf ada di Mesir, dia ngelola gandumnya Mesir. Maka hidup dari keluarganya, bangsanya terpelihara. Kita nggak tahu loh perjalanan hidup kita. Tapi Tuhan tahu perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu percayalah. Bahwa rencananya indah buat hidup kita. Rencananya dahsyat buat hidup kita. Kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini ya. Kita baca Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Memang. Tetapi. Dengan maksud. yakni memelihara. Yusuf memelihara bangsa yang besar. Itu rencana yang indah buat dia. Tapi 13 tahun dia mengalami yang namanya hidup dalam keterasingan.
Dan bahkan hidupnya ada di titik paling rendah. Ada di dalam penjara. Bapak Ibu memang tanya, penjara enak? Gak enak. Pasti gak enak. Tapi itulah Yusuf. Tapi dari situlah diangkat Tuhan. Luar biasa. Mungkin saat hari ini kita mengalami keputusasaan. Belum ada jawaban dari Tuhan. Belum ada solusi jalan keluar dari Tuhan. Tetap percaya bahwa rencananya indah buat hidupmu. Rencananya dahsyat buat hidupmu. Rencananya luar biasa buat hidupmu. Engkau harus bangkit maju, jangan menyerah dalam hidup ini. Masih ada Tuhan yang memberikan pertolongan buat hidup kita. Masih ada Tuhan yang memberikan kekuatan buat hidup kita. Masih ada Tuhan yang memberikan jalan-jalan yang terbaik buat hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Rencananya indah buat hidup kita. Rencananya dahsyat buat hidup kita. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Apapun yang terjadi. Masalah keluarga kah? Masalah hubungan kau? Rumah tangga kah? Masalah ekonomi kah? Masalah pekerjaan kah? Masalah usaha kah? Percaya. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti menyertai hidup kita. Dan memberikan kemenangan buat hidup kita. Memberikan terobosan buat hidup kita. Karena rencananya tidak pernah gagal dalam hidup setiap pribadi kita. Saya akan tutup dengan ayat ini. Kita baca sama-sama Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Persilakan pemain musik, song leader bisa maju. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 2, 3, sebab yaitu dan bukan rancangan kecelakaan untuk mau hari depanmu penuh harapan. Mau hari depan penuh harapan? Percaya rancangan Tuhan pasti rancangan yang terbaik buat hidupmu. Rancangan yang dahsyat terjadi buat hidupmu. Rancangan yang indah terjadi buat hidupmu. Yang Tuhan minta adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perjalanan hidupmu pasti dibuat Tuhan berhasil, beruntung dan berbahagia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.